Proses pemberangkatan anak-anak Al-Mizan ke ziarah ke beberapa destinasi di Sumedang, tempat kelahiran saya, Kota Tahu. Jadi sengaja di masa libur dan reses saya juga anak-anak diajak mengenal wisata sejarah, wisata alam dan juga wisata ziarah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para asatid dan seluruh siswa atau santriwan-santriwati Pondok Al-Mizan, kita ada di makamnya Pangeran Santri. Pangeran Santri itu lahir di tahun 1505 dan wafat pada tahun 1579. Beliau adalah putra dari Maulana Maghribi. Maulana Maghribi adalah putra dari Syekh Abdurrahman Panjunan yang makamnya ada di daerah Cirebon, daerah Kelangon. Konon katanya kalau kalian datang ke sana, saya berkali-kali datang, itu ada banyak sekali monyet di sana, dan itu konon katanya adalah beberapa orang yang tarikus sholat, tapi akhirnya diinikan menjadi kirdun, menjadi kerak, dan tapi tetap disuruh tetap mendekat di makam Syekh Abdurrahman Panjunan. Nah, Syekh Abdurrahman ini adalah putra dari Syekh Nurul Jati. Syekh Nurul Jati putra dari Syekh Datul Kahfi. Jadi kalau kita ke makam Gunung Jati, di sini ada makam Syekh Syarif Hidayatillah, di sini ada Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi nanti itu sejaman dengan Syekh Kuro Karawang. Lalu kita akan datang di satu tempat di Subang. Di sana ada makam Aulia juga. Bayangkan saja betapa genealogi keilmuan kita itu menyambung terus. Kalau kita bisa menyebutkan nama Syekh Datul Kahfi itu adalah putra dari Syekh Ahmad putra dari Syekh Isya putra dari Syekh Abdul Qadir. Nah, baru Sayyid Abdullah Azatmat yang terkenal melahirkan hampir seluruh jaringan wali songo yang ada di Indonesia. Kita akan bisa menyebutkan akhirnya sampai kepada Syekh Ali Zainal Abidin, Syekh As-Sajjad. Syekh Zainal Abidin As-Sajjad itu terkenal. Beliau putra dari Sayyidina Hussein dan yang sangat terkenal. Beliau itu adalah orang yang makrifat. Pernah suatu saat Syekh Ali Zainal Abidin As-Sajjad, disebut As-Sajjad karena ahli sujud, pernah dia ajak salah satu santrinya untuk melakukan haji ke tanah suci Mekah. Tiba-tiba sang santri itu saking bangganya lihat orang pakai kain ihram, dia bilang, subhanallah, tamu-tamu Allah semua suci, semua bercahaya. Tiba-tiba kata Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dia bilang, Anda jangan terlalu berbangga, wahai santriku, aku akan buka rahasianya. Dia baca sholawat, dia usapkan ke wajahnya sang santri, terbuka. Ternyata santri itu langsung astagfirullahaladzim. Yang pakai kain ihram itu berubah. Ada yang wajahnya kayak monyet, ada yang perutnya kayak babi, ada yang di belakangnya ada buntutnya, tergantung di amal-amalannya. Tidak semua tamu Allah ternyata orang-orang yang berniat ketemu Allah. Tidak semua tamu Allah orang-orang yang betul-betul diharapkan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan, sering-seringlah mengetuk pintu Allah. Tidak hanya dengan kunjungan ke Mekah, Allah bisa diketuk di tengah malam, Allah bisa diketuk dalam keadaan kita mencari ilmu, Allah bisa diketuk dalam keadaan banyak hal. Tetapi yang pasti, jangan jadi orang yang mengetuk pintu Allah, tetapi Allah tidak mau membuka pintunya, tapi jadilah orang yang mau diketuk pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang diketuk pintu hatinya oleh Allah? Saya Zainal Ali Zainal Abidin As-Sajjad menyatakan, santri mencari ilmu dan para asatid yang mengajar ilmu adalah dua kelompok manusia yang akan diketuk pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mana datang ke rumah kekasih tapi ditolak oleh sang kekasih, dibanding orang yang tidak sempat ke rumah kekasih tapi kekasih datang ke rumah hati kita, dibuka ilmu, dibuka makrifat, dibuka segala. Saya Alam ini putranya dari Syekh Hussein putranya dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, lalu Fatimah adalah putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, genealogi keilmuan itu
wajib kita ketahui, karena Pangeran Santri ini yang dengar dengan Pangeran Kusuma Dinata ini ternyata suami dari Raden Inten, Putri Inten ini. Ini adalah penguasa dari sebuah kerajaan besar di Sumedang, namanya Sumedang Larang. Apa? Sumedang Larang. Jadi kalau kita datang ke Garut, ke Tasik, ke Kerawang, kemana-mana, di depan masjid-masjid agung di sana, itu pasti tanah wakaf Sumedang Larang. Jadi orang Sumedang dulu mengimpor kiai dari beberapa tempat termasuk Majalengka untuk ngajar seperti itu, termasuk meminta agar putra-putra dari keturunan Cirebon termasuk Pangeran Santri ini hadir di Sumedang. Seperti itu. Maka terkenalah beberapa orang dari Cirebon, dari Majalengka dulu menjadi orang-orang yang menyebarkan Islam di daerah Sumedang, di Sumedang Larang ini. Dan kerajaan memberikan wakaf untuk pesantren, termasuk pesantren KKA yang tadi di mana? Di Cimalaka, itu dikasih juga tanah yang luas oleh kerajaan. Nah, anak-anakku sekalian, perbanyaklah berziarah, karena sungguhnya ziarah bukan sekedar kita mendoakan orang yang meninggal, tetapi ketika Nabi Muhammad SAW ditolak kenabian oleh Yahudi dan Nasrani Madinah dengan alasan tidak mungkin ada nabi mengatakan ana dzurriyyat Ibrahim, saya keturunan Ibrahim. Masa Ibrahim kan orang Palestina? Kata Nabi Muhammad, tapi lihat, ada bekas kakinya Ibrahim di dekat Ka'bah dan ada Ka'bah yang dibangun. Seperti itu. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina. Maka kenapa makam ini kita jaga? Kenapa kita harus berziarah ke makam-makam aulia? Itu adalah merupakan sebuah al-baqiyatus shalihah yang bisa menjaga keimanan kita. Kalau kalian ditanya kenapa kalian Islam, kita jawab karena kita dididik oleh para ulama. Dari mana ulama mendapatkan Islam? Maka dididik dari para aulia. Dari mana aulia mendapatkan Islam? Mereka mendirikan dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Jelaslah apa yang diajarkan di Al-Mizan, apa yang diajarkan di seluruh pondok-pondok Nahdlatul Ulama, itu tidak lepas dari genealogi keilmuan yang menyampai kepada Rasulullah SAW. Inna hadad din ilmun. Sesungguhnya agama ini adalah sebuah ilmu. Maka jangan sekali-kali kalian mengambil agama ini kecuali dari orang yang punya sanad keilmuannya sampai Rasulullah SAW. Ini tugas santri Al-Mijan semuanya. Pertama, senang berziarah. Yang kedua, melestarikan makam-makam aulia, makam para penyebar Islam ini. Dan yang ketiga tentu adalah fatasabbahu illam takunu mithlahum inna tasabbuha birrijali falahun. Dalam Hidayatul Azkiyah dikatakan fatasabbahu, maka kalian mirip-mirip mereka lah. Pangeran Santri dari Cirebon datang ke sini nyebarin Islam. Illam takunu mithlahum, kita mungkin nggak sama dengan Pangeran Santri, tapi paling kita semangatnya sama lah. Dia jalan kaki ke Cirebon, ke sini, keliling kemana-mana. Kita naik mobil. Ya, dia dakwanya pakai masjid-masjid, majelis-majelis itu pakai speaker, kita pakai HP. Misalnya, kenapa? Inna tasabbuha birrijal falahun. Ingin seperti orang sukses itu adalah kesuksesan. Ingin seperti orang yang berhasil mendakwahkan Islam itu adalah sebuah keberhasilan. Fatasabbahu illam taqulu mithlahum inna tasabbuha birrijali falahun. Mudah-mudahan Allah menjadikan semua yang hadir, anak-anakku sekalian ini termasuk saya dan semua ustadz di Al-Mizan bisa mengikuti perjuangan para wali dan para ulama, menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul bi barakati Quran wa syafaati Rasul. Al-Fatihah.